Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Robi. Aku dari pengurus UKM RPD FTWLM tahun 2022. Jadi kita kembali lagi ke Ngobras, ngobrol asik soal seni. Jadi di sini aku berperan sebagai narasumber dalam Ngobras Desain dan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Lanjut untuk pertanyaan yang pertama. Software desain buat pemula apa, Kak? Ya, jadi sebenarnya banyak software desain yang tersedia, mulai dari handphone sampai dengan laptop. Dan softwarenya itu pun ada yang berbasis vektor dan bitmap. Jadi kalau kita mau milih software dalam desain, kita nih harus tahu mau bikin apa dulu. Contohnya nih, kalau mau bikin logo, kita itu sebaiknya menggunakan software yang berbasis vektor. Karena kalau yang kita zoom, itu tuh tidak akan pecah. Beda halnya dengan kalau kita mau bikin foto manipulasi ataupun mengedit foto, menambahkan elemen-elemen, itu tuh cocoknya untuk berbasis bitmap. Jadi di situ ada kemudahan untuk pengeditan. Jadi software berbasis vektor buat pemula itu ada Sketchbook, kemudian ada Ibis Pen dan Infinite Pen. Itu untuk di handphone, itu ada di App Store ataupun Play Store. Kemudian untuk yang ada di laptop itu ada Adobe Illustrator, kemudian Corel Draw, dan Inkscape. Nah, kalau yang berbasis bitmap itu ada PixArt dan Canva. Dan di laptop pun juga ada Photoshop nih. Kemudian ada Affinity Photo, kemudian Paint, Microsoft Paint, dan ya tentunya pasti ada Canva lah yang berbasis web ataupun softwarenya. Nah, karena sekarang zaman yang mudah dan simpel, yang kita mau simpel, mudah, cepat, kalian bagi yang pemula ini bisa menggunakan Canva buat ngedesain. Karena di Canva itu sangat mudah dan cocok untuk pemula, karena itu simple dan sudah banyak disediakan template-nya. Bahkan di Canva itu pun kalian bisa diajarin loh cara-cara mendesain dengan benar. Di situ ada course-nya, bisa kalian cari. Jadi software untuk pemula itu kalian bisa coba Canva dulu. Bagi yang memang benar-benar mau belajar, di situ bisa kalian mulai. Kemudian pokoknya sesuai dengan kebutuhannya lah. Mau bikin logo, kita bisa lari ke vektor, ataupun untuk cuman gambar-gambar itu bisa di Photoshop. Ya, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Desain itu ada rumus atau tekniknya nggak sih? Ya pasti ada. Ya, di dalam desain itu terdapat elemen, prinsip, dan komposisi. Dan ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Jadi yang pertama itu ada elemen desain. Di dalam elemen desain itu ada 6 poin. Yang pertama, line atau garis. Nah, ini untuk memperkuat konsep desain. Kemudian ada shape atau bentuk. Ini membuat point of interest-nya, seseorang melihat tersebut gitu. Kemudian ada tekstur. Nah, di tekstur ini memberi kesan yang lebih hidup. Kemudian ada color, warna. Dan ini hal-hal yang sangat penting lah untuk didesain gitu. Kemudian ada value untuk memaknai lebih dalam suatu desain. Kemudian ada space atau ruang kosong yang dibuat untuk memanjakan mata kita lah, atau dengan kata lain ruang yang enak dipandang mata. Kemudian kita masuk ke prinsip desain nih. Ada beberapa yang terpenting dari prinsip desain tersebut. Yang pertama itu ada balance atau keseimbangan tata letaknya. Jadi kita harus seimbang menaruh shape ataupun garis-garis yang ada di dalam desain tersebut. Kemudian nomor 2 itu ada dominance and priority.
Nah, dominance and priority ini kita menentukan prioritas informasi yang ada di dalam desain tersebut. Ya, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Apa itu negative space? Apa itu negative space? Jadi negative space di dalam desain itu adalah ruang kosong antara unsur atau elemen. Ruang ini gak harus melulu putih. Yang penting tidak ada tulisan ataupun gambar apapun, kosong. Jadi negative space ini berguna untuk menciptakan struktur informasi yang rapi. Kemudian itu membuat juga mudah dibaca. Dan selain itu, negative space ini membuat desain jauh lebih elegan. Ya, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Min, bagi cerita proses kreatif bikin poster dong. Oke. Kita ambil contoh pamflet panggung apresiasi Artpedia. Nah, jadi acaranya itu memang berkonsep retro atau tempo dulu. Karena aku memang suka yang retro-retro, yang tempo dulu. Jadi semangat nih bikinnya. Jadi pada saat itu tuh aku lagi nge-scroll Unsplash dengan keyword retro. Scroll. Kemudian aku ada melihat nih satu foto yang memang bagus. Itu ada TV jadul di tengah. Nah, jadi pada saat itu tuh aku buka dan itu tuh wah, ini kayaknya bagus nih. Lalu banyaklah muncul ide-ide. Nah, dari TV tersebut kemudian aku bikin sketsa kasarnya lah. Dan pada saat sudah jadi, kemudian aku tambahkan kayak elemen-elemennya, elemen lainnya, kemudian ada fontnya yang ku bikin jadul gitu. Nah, handwriting jadul, kemudian ada colornya, warna-warna palet tahun 80-an pada saat itu tuh. Kemudian ada negative space-nya yang ku aplikasikan di sekitar judulnya lah, panggung apresiasinya. Kemudian di sini aku memakai tekstur paper, tekstur kertas, dan ada juga sedikit grain-grainnya gitu lah, biar tempo-tempo dulu lah, kayak kusam-kusam gitu. Nah, jadi proses yang seperti inilah yang biasanya menyenangkan. Ya, walaupun memang ada juga yang agak sedikit ribet gitu. Nah, tapi secara keseluruhan proses yang membuat kayak gini nih menyenangkan. Terlebih lagi kalau kita sudah melihat hasilnya dan hasilnya tersebut sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi worth it lah. Kita berpikir mengenai konsepnya, mencari-cari referensi, mengumpulkan ide, kemudian meluangkan waktu untuk mengeksekusinya, dan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu sangat worth it lah. Ya, mungkin itu aja yang bisa aku bagikan pada ngobras kali ini. Kalian jangan lupa like, subscribe, and share video ini kalau dirasa bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Jangan pernah berhenti untuk belajar dan eksplorasi. Salam budaya.